Konvoi ratusan fans Argentina bentrok dengan polisi di Kota Tual, Maluku Tenggara. Delapan orang tewas dalam kecelakaan di Tol Pemalang, Jawa Tengah. Duel seru akan tersaji di final Euro 2020 kala Italia menghadapi Inggris di Stadion Wembley. Halo, selamat malam pemirsa. Selain informasi tadi, kami juga akan menyuguhkan beragam informasi lainnya. Di antaranya, ahli waris keluarga pasien COVID-19 dimintai uang 4 juta rupiah oleh oknum petugas pemakaman di TPU Cikadut, Bandung, Jawa Barat. Bersama saya Salsabila Syaira, inilah iNews Malam selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, ratusan fans Argentina yang merayakan kemenangan tim kesayangannya dalam ajang Copa America bentrok dengan polisi di Kota Tual, Maluku Tenggara. Kericuhan terjadi saat aparat kepolisian mencoba menghentikan konvoi karena dinilai melanggar PPKM Mikro. Para fans yang tidak terima aksinya dihentikan oleh aparat langsung melakukan perlawanan dengan melempari batu kepada polisi. Polisi menembakkan gas air mata untuk memecah konsentrasi massa. Situasi mulai kondusif ketika aparat kepolisian berhasil membubarkan massa. Pemirsa, 8 orang tewas dalam kecelakaan di Tol Pemalang, Jawa Tengah. 20 orang lainnya terluka. Kecelakaan terjadi di kilometer 308 Jalan Tol Pemalang, Jawa Tengah. Kecelakaan yang melibatkan sebuah truk dan kendaraan box ini mengakibatkan 8 orang meninggal dunia, 9 luka berat dan 11 luka ringan. Kecelakaan terjadi saat bus hendak mendahului mobil box tetapi mobil box oleng hingga benturan tak terhindarkan. Kini seluruh korban meninggal dan terluka dievakuasi ke sejumlah rumah sakit terdekat, yakni RSU Siaga Medika, RSU Prima Medika, dan RS Santa Maria. Seluruhnya mendapat jaminan santunan kecelakaan. Meninggal dunia akan kami berikan santunan duka. Kemudian untuk korban luka-luka itu hari ini kami sudah terbitkan garansi letter, surat jaminan kepada pihak rumah sakit, sehingga seluruh biaya perawatan atas korban tersebut itu akan dijamin, akan di-cover oleh Jasara Harja. Santunan kecelakaan akan diberikan paling lambat pada Senin 12 Juli besok. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran melanda kios dan rumah kos di Jalan Pintu 2 Taman Mini Makassar, Jakarta Timur. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran tersebut, sedangkan penyebab kebakaran masih diselidiki. Itu gimana? Kok bisa sih ya? Asap tebal dan kobaran api menyelimuti sebuah bangunan rumah kos dan kios di Jalan Pintu 2 Taman Mini, Makassar, Jakarta Timur, Minggu sore. Api menyambar sangat cepat hingga bangunan yang terbakar luluh lantak. 10 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Petugas butuh waktu sekitar 1 jam untuk memadamkan api. Ini yang terbakar adalah kios-kios ya, kios-kios di depan persis di depan LCTV Pintu 2 Taman Mini. Ini yang terbakar merupakan kios-kios, ini ada lontong, ada tempat biliar, macam-macam gitu Mas. Oh, jadi rumah yang juga dijadikan kios begitu ya Bang? Ya, sebagian seperti itu, Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini dan penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pengemudi ojek online menjadi korban begal di kawasan Jembatan Besi Tambora, Jakarta Barat, Sabtu malam. Korban mengalami luka akibat senjata tajam. Apaan mau kabur?
Pelaku penjamretan sekaligus pembacokan terhadap pengemudi ojek online di Tambora, Jakarta diduga berjumlah 3 orang. Dalam video amatir yang beredar ini terlihat, satu pelaku berhasil ditangkap dan menjadi sasaran amukan massa. Beruntung pihak RT setempat mampu menahan amarah warga dan menyerahkan pelaku ke polisi. Saya didorong sama orang. Saya itu salah satu teman pelakunya itu dia ngayunin parangnya itu kan. Setelah ngayunin parangnya itu nggak lama kemudian saya dengar teman saya kena gitu. Korban berharap seluruh pelaku dapat ditangkap polisi. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Ibu menangis hingga nyaris pingsan karena anaknya ditangkap polisi. Ternyata anaknya membawa kabur kekasihnya hingga ke Nusa Tenggara Timur karena tidak mendapatkan restu. Seorang ibu tiba-tiba menangis lemas di Polres Goa, Sulawesi Selatan. Tindakannya membuat sejumlah polisi keluar dan menenangkan ibu ini. Ternyata ibu ini hendak bertemu anaknya yang ditangkap polisi atas dugaan membawa lari seorang gadis. Polisi menangkap pelaku di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur setelah melarikan diri selama 10 bulan. Pelaku mengaku membawa lari kekasihnya yang masih di bawah umur karena tidak mendapat restu dari orang tua. Bukan penculikan, yang kami lakukan adalah membawa lari anak perempuan yang dimana di situ perempuan tersebut masih di bawah umur dan masih dalam tanggungan orang tua. Hingga kini pelaku masih diperiksa untuk proses hukum selanjutnya. Dari Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Pemirsa, Nia Ramadhani dan suami Ardi Bakri akan menjalani rehabilitasi. Sementara polisi masih memburu pemasok narkoba untuk pasangan tersebut. Nia Ramadhani dan Ardi Bakri serta sopirnya berinisial ZN sudah mengantongi izin asesmen dari Badan Narkotika Nasional untuk menjalani rehabilitasi. Polres Metro Jakarta Pusat bahkan sudah mengantarkan Nia Ramadhani dan Ardi Bakri ke BNN pagi tadi. Nantinya mereka akan menjalani rehabilitasi di lembaga yang ditunjuk penyidik dan keluarga. Melalui kuasa hukumnya, Waode Nur Zainab mengatakan rehabilitasi pasangan Nia dan Ardi ini dijalani dengan proses pengobatan medis dan juga proses sosial. Terlebih kuasa hukum menyebut pasangan selebriti ini hanya sebagai korban. Justru rehabilitasi itu wajib diberikan kepada korban. Ingat ya, karena ini korban harus diberikan pengobatan medis gitu ya. Dan ini tentunya ada treatment sehingga beliau nanti bisa berdua korban-korban dan siapapun juga yang penyalahguna ini kemudian bisa kembali ke masyarakat. Makanya kemudian ada rehabilitasi sosial juga di dalam Undang-Undang Narkotika itu. Meski demikian, Kapolres Metro Jakarta Pusat menegaskan proses hukum terhadap Nia Ramadhani dan suaminya tetap akan berlanjut. Polisi pun hingga kini masih memburu pemasok narkoba untuk pasangan selebritis ini. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Karaoke saat jam kerja dan abaikan pasien. Bupati Bogor tegur kepala puskesmas. Pemirsa, kami akan kembali dengan informasi selengkapnya usai jeda berikut.